I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo semua, saya Asyera Cesyaria Melakore dari Prodi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan. Di sini saya akan membahas mengenai materi tentang bijak dalam menggunakan media sosial. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah apa itu media sosial. Media sosial sendiri adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu dengan yang lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual. Nah, yang kedua yang perlu kita ketahui ada dampak-dampak dari media sosial. Dampak media sosial sendiri ada dua, yaitu yang pertama dampak positif dan yang kedua dampak negatif. Yang saya mau bahas pertama itu dampak positif. Dampak positif tersendiri terbagi dari beberapa dampak, yaitu bisa membuat kita memudahkan dalam berkomunikasi, dan yang kedua sebagai sarana untuk kita berbisnis, yang ketiga sarana hiburan, yang keempat sarana pembelajaran, dan yang kelima sebagai peluang pembukaan usaha baru, dan yang keenam itu memudahkan kita mencari informasi, mengetahui informasi. Yang kedua itu dampak negatif dari media sosial. Dampak negatif dari media sosial itu sendiri, yang pertama banyak sekali modus penipuan, dan yang kedua itu banyak penyebaran informasi-informasi palsu, dan yang ketiga itu mempengaruhi kesehatan mental kita, dan yang keempat itu tidak menghargai waktu bersama keluarga, orang-orang sekitar, dan yang kelima itu banyak penyebaran informasi, video-video, dan foto-foto pornografi. Nah, tadi kita telah membahas mengenai apa itu media sosial atau pengertian media sosial dan dampak positif dan negatif dari media sosial. Nah, yang ketiga saya akan membahas mengenai bagaimana cara kita dalam menggunakan media sosial dengan cara yang baik dan benar atau bijak. Nah, yang pertama, cermati dahulu unggahan sebelum kita posting, sebelum kita bagikan. Artinya, unggahan-unggahan tersebut yang kita bagikan atau konten-konten, semisalnya konten berbahaya atau konten-konten yang berupa pornografi, kita bagikan gitu. Dan akan ada anak-anak atau usia-usia yang tidak pantas untuk melihat itu, atau anak-anak yang dirinya itu langsung trauma melihat seperti unggahan-unggahan kecelakaan atau orang-orang yang kecelakaan yang sampai berdarah-darah. Nah, seperti itu. Kita harus cermati, takutnya menjadi bumerang untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Dan yang kedua tuh jangan mudah menyebarluaskan informasi-informasi yang tidak benar atau isu. Nah, takutnya dalam itu pasti semua orang mudah percaya karena kita kan posting dan kita sudah membagikan itu postingan-postingan tersebut. Nah, orang mudah percaya dan di saat itu kita tidak memahami bagaimana dampak dari orang-orang yang akan percaya. Dengan mereka mempercayai postingan kita, mereka juga akan menyebarluaskan postingan-postingan itu yang telah kita posting. Dan yang ketiga itu memanfaatkan sisi positif dari media sosial, seperti yang tadi kita bahas dari dampak positif media sosial sendiri, seperti sarana belajar bersama, sarana untuk berbisnis, sarana hiburan, dan mengetahui mencari informasi-informasi yang benar dan aktual. Untuk lanjutannya, untuk yang keempat adalah bagaimana cara kita tetap menjaga etika berbahasa di media sosial. Mengapa kita perlu menjaga etika berbahasa di media sosial? Karena rekaman atau jejak-jejak kita saat kita memposting, saat kita membagikan sesuatu di media sosial akan terekam, dan itu akan terkesan memalukan diri kita sendiri dan orang lain. Dan jika kita ingin bercanda dengan sesama kita di media sosial, ketahui dulu dia orangnya seperti apa. Takutnya apa yang kita
rasa itu candaan, tapi buat dia tidak, itu akan terkesan membuat dia sakit hati atau terkesan membuat dia merasa dibully. Nah, untuk yang kelima itu harus bisa menahan emosi. Contohnya itu saat ada konten, saat ada postingan yang membuat kita ingin curhat ke postingan itu, kita harus menahan diri kita. Ada hal-hal yang membuat kita harus kurang jangan berbagi di media sosial, itu masalah pribadi kita. Jangan sampai saat kita melihat itu kita ingin cepat-cepat komen apa yang kita rasakan gitu. Dan alangkah lebih baiknya itu kita mempunyai teman curhat yang kita, kalau memang dia tidak ada, kita bisa chat dia lewat WA. Itu cara yang baik, curhat lewat media sosial, orang-orang yang bisa kita percayai, agar kita tidak terkesan malu dan tidak dipermalukan saat kita melihat postingan dan masalahnya sudah selesai begitu. Nah, untuk yang keenam itu mengikuti orang-orang yang inspiratif. Mengapa kita perlu mengikuti orang-orang inspiratif? Karena dalam media sosial sendiri itu luas, wawasannya sangat luas. Alangkah baiknya kita mengikuti mereka, mengikuti bagaimana cara mereka, pola hidup mereka, atau cara mereka mencapai kesuksesan. Itu kan alangkah lebih baiknya kita juga mengikuti jejak-jejak mereka. Bukan semua, tapi dengan cara dan kemampuan kita sendiri. Tapi kita bisa memotivasi diri kita lewat mereka. Nah, untuk yang terakhir itu membangun koneksi. Mengapa media sosial itu sangat membantu kita membangun koneksi? Karena media sosial itu sangat-sangat luas, bisa media sosial itu yang kita tahu sendiri sampai ke negara-negara lain. Nah, di saat itu kita membangun koneksi-koneksi kita sama antar negara saat kita ingin bekerja sebagai sarana perbisnisan gitu. Itu sekian dari saya, terima kasih. I fucking with these hoes,